selanjutnya di video kali ini kita akan membahas tentang IP address. Nah, oke, kita akan mulai aja. Sini kita akan pengenalan dulu. Nah, jadi IP address itu fungsinya untuk agar suatu perangkat bisa terhubung ke perangkat lainnya. Kita memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebut lah yang dinamakan IP address. Nah, kita di sini bisa kita lihat. Nah, untuk IP address itu bentuknya seperti 192.168.20.1. Dan IP address itu ada dua jenis ya, yaitu ada IP versi 4 dan juga IP versi 6. Selanjutnya kita akan lanjut ke subnetting. Nah, di sini subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network yang jumlah hostnya lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP atau IP classes A, B, dan C yang sudah diatur. Oke, kita akan bahas dulu terkait dengan IP ini. Seperti yang kita tahu bahwa IP terdiri dari IP versi 4 juga IP versi 6. Nah, di pembahasan nanti kita harus mengetahui ada yang namanya istilah prefix, subnet mask, IP network, broadcast, dan juga range. Di mana prefix adalah total IP yang tersedia. Subnet mask juga adalah prefix. Biasanya jika di MikroTik kita menyebut total IP yang ada sebagai prefix. Sedangkan di Cisco kita menyebutnya dengan sebagai subnet mask. Untuk hanya akan membahas tentang IP versi 4 yang terdiri dari 4 oktet dari X titik di sini. Dari X titik X titik X dan total bit yang ada yaitu adalah 32 bit. Jadi tiap X-nya itu ada 8 bit dan itu kode biner. Selanjutnya ada IP privat dan IP public. Nah, di sini IP public digunakan di internet dan dapat diakses dari mana saja. Contohnya server website seperti Facebook dan YouTube. Lalu IP privat digunakan di jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet dan memanfaatkan NAT untuk terhubung ke internet melalui satu IP public. Nah, kalau IP privat ini range-nya seperti ini. Di sini ada IP privat versi 4. Nah, kelas A itu adalah 10.0.0.0 sampai range-nya itu sampai 10.255.255.255. Nah, kalau kelas B ini 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Nah, sedangkan kelas C ini 192.168.0.0 range-nya itu 192.168.255.255. Nah, sebenarnya ada 5 kelas IP, yaitu ada A, B, C, juga ada kelas D dan juga E. Dan sebenarnya yang kita butuhkan itu hanya kelas A, B, dan C. Karena kelas D dan E itu hanya sebuah percobaan aja. IP juga ada yang namanya class full dan classless. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, yang ya kalau misalkan IP itu terdapat kelasnya masing-masing. Kalau misalkan kita menggunakan class full, itu ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Jadi terpaut secara prefixnya. Nah, secara otomatis. Misalkan kita menggunakan kelas A nih, CDR-nya itu adalah /8. Itu /8, prefixnya itu /8, dimana IP-nya itu jelas banyak banget. Padahal kita sedang membutuhkan hanya 10 atau 12 IP misalkan, dan kita menggunakan IP class full kelas 4. Jelas itu berlebihan dan sayang banget karena itu banyak banget. Maka dari itu dibuatlah yang namanya classless. Nah, kalau classless itu dia udah nggak terpaut atau terpaut yang namanya kelas-kelas gitu. Di sini tuh ada contoh. Nah, di sini 90.100.111.50 ini adalah IP public, sedangkan 192 ini adalah IP privat. Ya, kalau misalkan kelas full itu masih terpaut dengan yang namanya kelas-kelasan. Nah, sedangkan classless ini dia tuh udah nggak kayak gitu lagi. Jadi dia tuh kayak mau sebanyak apapun. Kayak misalkan kita membutuhkan hanya 10 IP. Nah, kita nggak perlu misalkan menggunakan IP kelas A, kelas B, kita nggak perlu kayak gitu. Kita hanya memakai slash atau prefix.
Nah, misalnya kita punya studi kasus di sini, sebuah kelas memiliki 10 PC. Kita nggak bisa dong ngikutin kelas full, karena kalau kelas full tuh kebanyakan. Kayak kita mempunyai 10 PC, 10 IP yang hanya kita butuhkan. Tapi kalau misalnya kita pakai kelas full, itu akan terlalu banyak dan menurut aku akan berlebihan banget. Jadi di sini kita akan tentuin supaya dia bisa mendapatkan hanya 10 IP atau lebih sedikit aja. Nah, di sini karena kita memakai IP versi 4, jadi kan 32 bit ya. Nah, di sini lalu kuncinya tuh ada di sini. Sebuah kelas memiliki 10 PC. 2 pangkat berapa yang mendekati 10? Yaitu pasti 2 pangkat 4. Pastinya 2 pangkat 4. Jadi di sini kita masukin 4. Nah, 32 dikurangin 4 sama dengan 28. Nah, karena 2 pangkat 4 itu hasilnya 16, jadi total IP-nya pasti 16. Nah, jadi total IP-nya itu adalah 16 dikurang IP network dan IP broadcast. 2 sama dengan 14. Jadi hanya 14 IP yang bisa kita pakai. Lalu untuk subnet mask ini karena 256, nah lalu 256 ini kita akan kurangi dengan total IP. Nah, 256 dikurang 16 itu sama dengan 240. Nah, jadi subnet masknya ini 255.255.255.240. Nah, untuk network karena kita di sini menggunakan 192.168 dan titik 10 dan di sini juga kita baru belajar, jadi networknya tuh 0. Tapi bukan berarti network tuh selalu 0, enggak. Karena di sini kebetulan kita 0, jadi networknya tuh 0. Jadi network tuh adalah IP pertama dari si IP tersebut. Nah, kalau broadcast adalah IP terakhir. Untuk menentukan broadcast di sini tambah 0. Nah, untuk menentukan IP broadcast di sini 0 tambah 16 lalu dikurang 1. Nah, hasilnya 15. Jadi IP broadcastnya adalah 15 di sini. 192.168.10.15. Nah, begitupun dengan IP network 192.168.10.0. Nah, untuk IP range-nya ini IP yang bisa kita gunakan yaitu setelah network dan sebelum broadcast. Jadi dipastiin. Oh ya, aku juga mau ngasih tahu IP network tuh selalu genap dan IP broadcast selalu ganjil. Jadi ketika kalian menghitung IP dan kalian hasilnya tuh IP networknya tuh ganjil, kalian harus ngitung lagi karena kemungkinan itu salah, karena IP network tuh selalu genap sedangkan IP broadcast selalu ganjil. Nah, di sini berarti kita pakai setelah IP network dan sebelum IP broadcast. Setelah IP network itu adalah 1, jadi 192.168.10.1 sampai setelah IP broadcast. Sebelum IP broadcast itu 14, jadi 192.168.10.14. Nah, jadi ini adalah host atau IP range yang bisa kita pakai. Jadi 1.1 sampai 14. Nah, mungkin segitu aja untuk studi kasus kita kali ini. Setelah tadi kita mengerjakan studi kasus, kita di sini akan membahas tentang blok subnet. Jadi blok subnet itu adalah rentang IP yang terbuat dari proses subnetting. Misalnya 0 sampai 31 ini menggunakan /27 dan ini tuh blok pertama. Lalu selanjutnya ini dia akan menjadi, nah yang ini itu dia akan menjadi blok kedua.
seterusnya dan seterusnya. Di mana blok subnet yang berbeda ini mereka tidak bisa saling berkomunikasi karena mereka memiliki blok subnet yang berbeda, tapi itu bisa kita akali dengan menggunakan VLAN atau yang lain sebagainya. Nah, seperti ini. Misalkan 10.10.10.1 dan juga 10.10.10.33. Nah, itu mereka tuh tidak bisa saling berkomunikasi. Kenapa? Karena mereka tuh udah beda blok subnet dan juga beda network. Jadi mereka tuh udah nggak bisa saling berkomunikasi. Nah, kecuali 10.10.10.1 dan 10.10.10.2 mereka tuh bisa saling berkomunikasi. Kenapa? Karena mereka tuh masih di satu network yang sama. Nah, karena titik 1 dan titik 2 tuh masih ada di bagian ini. Sedangkan 10.10.10.34 dan titik 2 pasti nggak bisa. Karena kenapa? Karena mereka tuh udah beda blok subnet dan juga beda network. Nah, kecuali kalau misalkan yang titik 33 dan titik 34 mereka bisa saling berkomunikasi karena mereka tuh udah di blok subnet kedua atau blok subnet yang sama dan network yang sama, jadi mereka bisa saling berkomunikasi. Nah, selanjutnya ada switch dan router. Di sini switch adalah di sini switch fungsinya mengkoneksikan perangkat yang satu network, sedangkan router mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Nah, misalkan PC A, PC B, dan C menggunakan perantara switch dan karena satu network, jadi mereka saling berkomunikasi. Jadi mereka ini bisa saling berkomunikasi. Kenapa? Karena mereka tuh menggunakan perantara switch dan di satu network yang sama. Jadi mereka bisa saling berkomunikasi, dan juga yang sebelahnya mereka tuh bisa saling berkomunikasi. Kenapa? Karena masih di satu network yang sama. Tapi ketika area kiri dan area kanan memiliki network yang berbeda, mereka memerlukan yang namanya router supaya mereka bisa saling berkomunikasi menggunakan gateway. Nah, jadi kalau udah ada router, si PCD ini bisa berkomunikasi dengan PC A walaupun memiliki network yang berbeda karena mereka sudah menggunakan perantara router. Mungkin segitu aja untuk pembahasan IP address kali ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan bila ada kata-kata yang kurang mengenakan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.